Pernah kebayang nggak sih kalau diri kita ini sebenarnya kayak alam semesta? Kita terdiri dari triliunan kota mikroskopis yang super sibuk. Dan masing-masing bekerja tanpa henti cuma untuk membuat kita tetap hidup. Yuk kita cari tahu gimana semua ini bisa terjadi. Pertanyaan yang luar biasa kan? Gimana caranya triliunan entitas yang terpisah ini bisa berkoordinasi dengan begitu sempurna? Mulai dari kita berpikir sampai berlari, semuanya terkoordinasi. Nah, jawabannya ada di dalam setiap kota mikroskopis itu sendiri. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan benar-benar melakukan tur ke dalam salah satu unit kehidupan yang paling fundamental. Siap-siap ya. Karena kita bakal lihat gimana cara kerja kota yang super canggih ini dari dalam. Oke, perhentian pertama. Kita pusat komandonya, otak dari semua operasi sel. Selamat datang di balai kota sekaligus perpustakaan utama sel, yaitu nukleus. Coba bayangin deh, nukleus ini kayak wali kota sama arsitek utama yang jadi satu. Gak ada satupun keputusan atau proyek pembangunan di kota ini yang bisa jalan tanpa persetujuan dia. Soalnya, dia yang pegang rencana induk untuk segalanya. Nah, yang keren dari slide ini tuh, kita bisa lihat rincian tugasnya. Nukleus itu nggak cuma jagain DNA aja loh. Dia juga yang ngirim salinan instruksi yang biasa kita sebut mRNA ke seluruh kota. Dan yang lebih hebat lagi, dia bahkan ngebangun subunit untuk para pekerjanya sendiri, yaitu ribosom. Efisien banget kan? Selanjutnya, kita lihat yuk gimana instruksi dari balai kota tadi diubah jadi produk beneran. Kita sekarang masuk ke kawasan industrinya kota sel. Alur kerjanya rapih banget. Jadi cetak biru atau mRNA keluar dari nukleus, terus para pekerja konstruksi yaitu ribosom langsung ngebaca instruksinya. Habis itu, mereka langsung cabut ke jalur perakitan utama retikulum endoplasma buat mulai kerja. Jalur perakitan ini ternyata punya dua divisi khusus. Di satu sisi, ada area kasar yang kelihatan kasar karena penuh sama pekerja. Si ribosom itu tadi dan fokusnya buat bikin protein skala besar. Nah, di sisi lain ada RE halus. Ini kayak pabrik kimia yang tugasnya bikin lipid dan netralin racun. Jadi, dua pabrik, dua fungsi vital yang beda, tapi saling melengkapi. Oke, produknya udah jadi nih, tapi kan nggak bisa dibiarin gitu aja di lantai pabrik. Harus disortir, dikemas, terus dikirim. Nah, sekarang kita lanjut ke kantor posnya kota sel. Aparatus Golgi ini anggap aja pusat logistik utamanya kota. Semua produk dari ER nyampainya ke sini buat dapat sentuhan akhir. Mungkin ditambahin label kimia atau semacamnya. Sebelum disortir dan dikasih alamat pengiriman yang benar, prosesnya sistematis banget. Jadi paket-paket datang di pintu masuk atau sisi cheese. Di dalam paketnya dimodifikasi dan disortir. Terakhir dikemasi ulang dan dikirim dari pintu keluar sisi transnya. Masing-masing dibungkus dalam gelembung pengiriman sendiri yang namanya fisikal. Tentu aja ya, nggak ada kota yang bisa jalan tanpa layanan-layanan penting. Nah, sekarang kita bakal lihat infrastruktur yang bikin semuanya tetap punya energi, tetap bersih, dan tetap kokoh. Julukannya aja udah jelas banget kan? Ini dia sumber energi yang ngegerakin semua aktivitas di kota sel. Tanpa mitokondria, seluruh kota ini bakal mati lampu. Beneran. Coba deh pikirin, setiap kali kamu mikir, setiap detak jantung kamu, itu semua ditenagai oleh molekul yang namanya ATP. Dan ATP ini diproduksi massal di sini. Makanya, sel-sel yang kerjanya paling berat, kayak sel otot, itu isinya bisa ribuan pembangkit listrik ini. Ini benar-benar powerhouse-nya kehidupan. Jaga kebersihan kota itu krusial banget. Di sini kita punya dua departemen khusus. Lisosom itu pusat daur ulangnya. Dia pakai enzim pencernaan buat ngancurin sampah sama organel-organel yang udah tua. Sementara itu, proksisom itu kayak unit penjinak zat berbahaya. Tugasnya menetralisir racun-racun kayak alkohol dan produk sampingan metabolisme lainnya. Terus, gimana caranya semua ini bisa tetap kokoh dan teratur? Jawabannya, sitoskeleton. Anggap aja ini kerangka baja kota yang ngasih bentuk sekaligus jadi sistem jalan tol super sibuk buat transportasi internal. Jadi, dia ini fondasi.
sekaligus logistik dalam satu paket. Kita udah ngunjungi berbagai departemen ya, dari balai kota sampai pembangkit listrik. Sekarang, coba kita mundur sedikit buat lihat gimana semua bagian ini kerja bareng. Jadi satu simfoni yang sempurna. Nah, slide ini nyatuin semuanya. Kita bisa lihat alur kerja utama kota ini dengan jelas banget. Ada proses produksi yang alurnya dari nukleus sampai pengiriman, terus ada produksi energi yang mengubah makanan menjadi tenaga. Dan terakhir, transportasi yang mastiin semua nyampe ke tempat yang seharusnya. Ini benar-benar mesin yang terkoordinasi dengan sangat baik. Jadi intinya begini, sel itu bukan sekedar kumpulan bagian-bagian acak. Sel itu sebuah sistem yang super teratur dan saling terhubung. Dimana kalau satu komponen aja gagal, keseluruhannya bisa bahaya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Kalau kita ngomongin soal penyakit, penuaan, atau kerusakan lingkungan, seringkali yang kita bicarakan itu dia kegagalan di level ini. Sebuah pabrik yang rusak, pembangkit listrik yang mati, atau sistem komunikasi yang putus di dalam salah satu dari triliunan kota yang membentuk diri kita. Sesuatu buat kita renungkan ya.